saya Alfia. Fenomena westernisasi pengaruh budaya barat di Indonesia ternyata semakin nyata di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dan elemen budaya barat menjadi aspek kehidupan kita. Dari artikel yang saya baca, fenomena westernisasi pengaruh budaya barat di Indonesia akan terjadi perubahan cara berpakaian, makanan, dan pola pikir masyarakat karena modernisasi adalah perbaruan umum, sedangkan westernisasi adalah meniru budaya barat. Akibatnya, generasi muda akan lebih mengenal budaya luar daripada budayanya sendiri. Yang kedua, makanan tradisional, pakaian adat, dan kesenian lokal akan jarang diminati. Cara menanganinya, yang pertama, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal. Yang kedua, memperkuat pendidikan karakter dan nasionalisme. Yang ketiga, menggunakan media lokal untuk promosi budaya. Yang keempat, mendukung produk dan industri lokal. Welcome back DJs, kembali lagi dengan DJ favorit kalian, DJ Meses. DJs tahu nggak? Ketika dunia bergerak cepat menuju modernisasi, ada salah satu suku di Indonesia yang memilih berjalan di jalannya sendiri. Inilah kisah suku Baduy. Mereka menolak teknologi, menolak kemewahan, dan lebih memilih untuk hidup berdampingan dengan alam. DJs ingin tahu lebih lagi? Let's get into this story. DJs, sekarang hampir semua orang hidup serba cepat. HP, internet, media sosial, transportasi modern, semuanya serba praktis dan ada di genggaman. Tapi jauh di pedalaman Banten, ada kelompok masyarakat yang hidup sederhana. Mereka adalah suku Baduy, hidup tanpa listrik, kendaraan, bahkan ponsel. Mereka tetap berjalan mengikuti adat temurun-menurun. Disinilah terlihat ketimpangan budaya. Di satu sisi, dunia modern terus berlari. Di sisi lain, masih ada orang yang menjaga cara hidup lama. Bukan berarti mereka tertinggal, mereka hanya memilih untuk menjaga tradisi, hidup selaras dengan alam, dan tetap sederhana. Tapi kenyataannya, globalisasi membawa tekanan besar bagi suku Baduy, yaitu dunia modern sering melihat mereka sebagai ketertinggalan, padahal mereka sedang mempertahankan budaya penting mereka. Pariwisata dan media sosial masuk tanpa aturan, sehingga adat dan privasi mereka bisa terganggu. Ketimpangan muncul di dalam komunitas sendiri. Beberapa warga mulai menggunakan teknologi, sementara sebagian lain tetap menolak. Kurangnya dukungan formal untuk melestarikan budaya secara berkelanjutan, bukan sekedar jadi tontonan wisatawan. Lalu, apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, kita bisa menghormati cara hidup mereka. Globalisasi tidak harus memaksa perubahan. Kedua, kita bisa mempromosikan budaya secara etis. Wisata budaya dan media sosial bisa dipakai untuk belajar tentang suku Baduy tanpa merusak adat mereka. Ketiga, generasi muda bisa menyebarkan nilai-nilai baik suku Baduy, seperti kesederhanaan gotong royong dan rasa syukur melalui konten kreatif. Dan yang terakhir atau keempat, pemerintah dan lembaga harus memberi dukungan nyata agar budaya mereka tetap terlindungi dan lestari. Suku Baduy bukanlah orang yang tertinggal. Mereka hanya punya cara yang berbeda untuk menjaga kehidupan. Mereka mengingatkan kita bahwa kemajuan itu penting, tapi jangan sampai membuat kita lupa akar budaya dan nilai-nilai manusia. Kemajuan tanpa budaya hanyalah dunia yang kehilangan jiwanya. Halo semuanya, saya Syifa Febriana Putri. Kali ini saya akan membawakan berita terbaru terkait kerusakan lingkungan. Seiring pesatnya perkembangan modern, industrial dan teknologi memang membawa banyak manfaat, tetapi juga memicu adanya kerusakan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sering menggunakannya tanpa menjaga keseimbangan lingkungan. Sekarang saya akan membawakan berita terkait. Berita ini terjadi di Raja Ampat, di mana aktivitas tambang nikel dan batu gempi menyebabkan rusaknya hutan mangrove dan tercemarnya laut. Akibatnya, hasil tangkapan ikan menurun dan kehidupan di masyarakat pesisir terganggu. Kerusakan ini juga dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan di warga sekitar. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah menghentikan sementara izin tambang dan meminta perusahaan melakukan pemulihan sesuai arahan dalam laporan pengawasan terbaru. Selain itu, Lembaga Pemerhati Lingkungan menegaskan bahwa tambang yang tidak terkontrol mempercepat kerusakan pesisir. Mereka mendorong pengawasan yang lebih ketat dan pelibatan masyarakat agar dampaknya dapat dicegah. Sebagai generasi muda, mari bijak menghadapi globalisasi. Ikut majukan, tetapi tetap menjaga kelestarian alam agar lingkungan kita tetap terjaga bagi generasi berikutnya. Saya Syifa Febriana Putri, terima kasih. Halo semuanya, aku Yola.
Belakangan ini, publik lagi heboh sama berita anak dari seorang terdakwa pejabat korupsi di Pekanbaru yang hidupnya super mewah. Sampai-sampai ganti mobil karena katanya mobilnya terlalu pendek. Kedengarannya sepele, tapi justru disitulah masalahnya. Di kondisi orang-orang yang masih banyak susah cari makan, gaya hidup seperti ini bikin banyak orang geleng kepala. Bukan hanya soal kemewahan, tapi juga mentalitas serta empati yang semakin tipis di kalangan orang-orang yang tumbuh dengan hidup serba instan dan juga uang haram. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru, terkuak fakta mencengangkan bahwa gaya hidup dari anak terdakwa korupsi, yakni anak dari Novin Karmila, jauh melampaui penghasilan resmi keluarga. Yang paling mencolok adalah penggantian mobil mewah, awalnya menggunakan Honda Civic Turbo, kemudian diganti dengan BMW X1 senilai 830 juta. Alasan penggantian karena mobil sebelumnya terlalu pendek. Terasa tak masuk akal jika dikaitkan dengan pencapaian ekonomi yang wajar. Hakim bahkan secara tegas menyoroti, ibumu tidak punya warisan, tidak punya penghasilan lain, tapi kamu minta BMW. Kritik yang menegaskan bahwa gaya hidup ini tidak sebanding dengan kondisi ekonomi legal keluarga. Lebih jauh, penggunaan rekening anak untuk menerima dan mengirim uang dalam jumlah besar hingga indikasi aliran dana tak wajar dari terdakwa ke anak menambah keraguan publik bahwa dana korupsi digunakan untuk mendukung gaya hidup glamor tersebut. Dari sisi moral dan sosial, kasus ini menjadi simbol betapa korupsi tidak hanya merugikan negara dan publik, tetapi juga menjadi pendorong langsung gaya hidup konsumtif yang jauh dari nilai kerja keras, tanggung jawab, dan keteladanan. Sementara masyarakat harusnya menegakkan budaya tanggung jawab dan akuntabilitas, malah disuguhi contoh sebaliknya. Orang dengan penghasilan tak jelas menggunakan barang-barang mewah sebagai pamer sosial. Untuk ke depan, penegakan hukum tidak cukup hanya pada terdakwa utama. Pengawasan terhadap bagaimana aset dan aliran dana digunakan juga harus ditingkatkan. Transparansi harus berlaku hingga level anak atau keluarga dari pelaku agar tidak ada lubang yang digunakan untuk mengalihkan hasil korupsi ke gaya hidup konsumtif. Akhirnya, kasus ini juga menjadi pengingat bagi seluruh lapisan masyarakat bahwa gaya hidup mewah yang jauh melampaui penghasilan resmi bukan hanya soal pilihan pribadi, tetapi bisa menjadi indikator adanya praktik korupsi atau sumber dana yang tidak wajar. Kita harus lebih jeli, bahkan bukan hanya menyaksikan kasus, tapi juga mempertanyakan budaya sosial di baliknya. Bagaimana kesuksesan sering diukur lewat barang mewah, bukan lewat nilai integritas dan kontribusi. Halo semuanya, saya Ferdi. Sekarang ini kita hidup di zaman serba digital yang memudahkan kita dalam mengakses informasi. Nah, di balik kemudahnya itu tentunya ada ancaman serius yang harus kita waspadai. Salah satu ancamannya adalah kejahatan digital. Kejahatan digital sudah banyak sekali dilakukan di berbagai negara, terutama di Indonesia. Banyak orang yang masih tidak sadar akan data pribadinya sendiri, bahwa data pribadinya bisa saja diretas dan juga disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada contoh kasus pada tahun 2019, waktu itu Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus senilai 1,75 miliar rupiah. Tentu, uang 1,75 miliar rupiah ini bukanlah uang yang sangat sedikit, melainkan uang yang sangat banyak. Nah, pelakunya adalah seorang nasabah bank berinisial CP. Jadi modus dari CP ini adalah memodifikasi kartu ATM miliknya untuk membobol mesin ATM. Uang hasil curiannya tersebut digunakan untuk membeli barang seperti perhiasan, mobil, barang-barang elektronik, bahkan rencananya ingin membuka usaha dari uang curian tersebut. Kalau dipikir-pikir lagi, ini bukan tentang uang saja, melainkan kepercayaan. Artinya, teknologi yang seharusnya bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam mengakses informasi, malah disalahgunakan untuk melakukan tindak ilegal. Nah, dari sini saya sadar sebenarnya kita harus terus berhati-hati dan juga tidak asal-asalan dalam mengurusi urusan digital, terutama data pribadi. Menurut saya, kita masih memiliki upaya atau cara untuk mengatasi kasus seperti ini agar tidak terulang lagi. Salah satunya adalah, yang pertama adalah pihak bank. Pihak bank harus terus memantau dan juga mengupgrade sistem keamanan bank miliknya. Yang kedua, pihak masyarakat. Pihak masyarakat ini harus terus peka terhadap isu-isu yang ada di dunia maya untuk menjaga data pribadi online. Yang ketiga, pihak kepolisian. Pihak kepolisian harus terus memantau aktivitas-aktivitas yang ada di dunia maya. Jikalau ada aktivitas mencurigakan, tentunya pihak kepolisian harus terus mengusut kebenaran dari aktivitas yang mencurigakan tersebut. Intinya, kita semua memiliki peran jikalau saja kita mau bekerja sama dan sadar akan pentingnya akan kejahatan siber ini. Teknologi tentunya akan membawa kita ke dampak yang lebih baik lagi, bukan malah ngerugiin kita. So, stay smart, stay safe, and protect your digital world.